Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Septian Fadlur Rahman dari kelas 3 ATC dengan NIM 221331006. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum Sistem Komunikasi Multimedia atau Sistem dan Teknologi Multimedia modul 6 yang membahas tentang alias gamma dan alias delta bagian encoder. Di sini ada beberapa penjelasan untuk alias gamma coding dan juga alias delta coding, yang dimana di sini ada step by step bagaimana cara kita melakukan encode dari kedua metode ini. Untuk langkah alias gamma coding, Di sini semisal kita memiliki biner atau biner dari bilangan 11, 11 bila kita binerkan berubah menjadi 1011. Nah, 1011 ini kita cari jumlah bitnya. Jumlah bitnya adalah 4. Lalu jumlah bit ini kita kurangin dengan 1 menjadi 3. 3 ini adalah nilai n aksen yang merepresentasikan nilai 0. Jadi si nilai 0-nya itu ada 3 kali. jadi si nilai 0 ini akan kita masukkan ke depan bilangan aslinya, yang dimana bilangan setelah di encode dengan metode gamma coding menjadi 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 untuk biner 11. Begitupun seterusnya. Untuk biner 15 caranya sama seperti pada konsep dasarnya. Dan untuk alias delta coding, di mana untuk pertama-tama kita sama mencari pangkat tertingginya atau jumlah bitnya, lalu kita kurangin 1. Pangkat tertinggi biner di desimal 11 adalah 3. Jadi n aksennya itu adalah 3. Misal kita cari pangkat cari bit terbanyaknya atau cari bit dari bilangan biner tersebut, maka kita kurangin 1. Jadi 4 dikurangin 1, maka n aksennya adalah 3. Nah, di sini untuk alias delta coding kita menggunakan gamma coding untuk mengkodakan bilangan n, yang dimana n adalah n aksen ditambah 1. N aksen adalah 3 ditambah 1 jadi 4. Kita memiliki nilai n adalah 4. Maka kita harus membuat gamma coding dari 4. Gamma coding dari 4 adalah pertama-tama kita ubah 4 jadi biner, yaitu 100. 100 memiliki 3 bit. 3 bit ini kita kurangin 1. Jadi ada 2 bit. 2 bit ini merepresentasikan nilai 00. Nilai 00 ini akan kita tambahkan ke depan nilai biner aslinya, yang dimana 100. Jadi hasil dari gamma coding 4 adalah 00100. Ini adalah gamma code. Itu adalah gamma code. Dan setelah kita menemukan gamma code, langkah selanjutnya adalah menentukan alias delta codingnya, yang dimana menambahkan hasil dari
gamma code dari 4 ditambahkan dengan N aksen yang memiliki 3 bit. 3 bit ini diambil dari mana? Diambil dari desimal yang diubah menjadi biner. Desimal yang kita punya adalah 11. Yang dimana binernya itu adalah 1011. Kita ambil 3 bit. Jadi yang kita ambil adalah 011. 011 ini kita tambahkan si 011 ini kita tambahkan dengan si 011 ini kita tambahkan dengan hasil gamma code. Jadi hasilnya adalah gamma code terlebih dahulu 00 100 ditambah 3 bit dari bilangan aslinya yaitu 11 dan juga bila kita ubah menjadi biner adalah 011. Jadi alias encoding dari 11 adalah 010011. Begitupun untuk bilangan-bilangan seterusnya. Masih memiliki konsep dasar yang sama seperti yang telah aku jelasin. Di sini ada flowchart yang menjadi landasan utama untuk membuat program yang dimana kita mulai, lalu inisialisasi variabel data, out gamma, out delta, lalu definisikan fungsi alias gamma, dan juga definisikan fungsi alias delta, lalu iterasi tiap angka pada data. Encode angka dengan alias gamma, simpan hasil encode ke variabel out gamma, encode angka dengan alias delta, simpan hasil encode ke variabel out delta. Lalu, apakah semua angka pada data sudah teriterasi? Bila tidak, lanjut untuk mengiterasi agar semua angka terencode oleh alias gamma dan juga alias delta. Bila semua sudah teriterasi, maka cetak input dan juga gamma output serta delta output untuk perbandingan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari alias gamma dan juga fungsi alias delta dari kode-kode program yang sudah saya buat. Di sini saya membuat fungsi alias gamma yang memiliki parameter input. Saya menginisialisasikan gamma result dengan variabel string dan juga saya menginisialisasikan variabel biner dengan mengubah input menjadi bilangan biner. Nah, di sini saya memiliki iterasi yang dimana for n in range length biner minus 1 yang dimana panjang dari biner dikurangin 1. Jadi iterasi ini akan mengiterasi sebanyak panjang biner dikurangin 1. Lalu hasilnya akan ditambahkan kepada gamma result dengan string 0 plus gamma result. Nah, di sini ada menggabungkan gamma result dengan representasi biner awal. Jadi itu adalah hasil dari encoding alias gamma. Lalu untuk alias delta, sama saya juga menggunakan parameter input dengan biner, dengan inisialisasi biner, mengubah input menjadi representasi biner. Jadi semisal kalau inputnya 11, di sini akan berubah menjadi bilangan biner pada variabel biner. Jadi semisal 11, 1011 akan tersimpan ke dalam variabel biner ini. Dan juga n sama dengan panjang biner. Jadi panjang biner adalah 4. Jadi si n ini adalah
menyimpan nilai 4 untuk biner 11. Lalu di sini saya memanggil fungsi gamma karena untuk alias delta kita memiliki fungsi gamma di dalamnya untuk melakukan encoding. Lalu si delta resultnya adalah hasil encoding dari gamma ditambah biner, namun dimulai dari indeks 1 dan seterusnya tanpa bit pertama gitu. Kenapa? Karena kita butuh n aksen. N aksen tersendiri adalah n dikurangin 1. Jadi misal kalau 11 memiliki 4 bit, maka kita hanya butuh 3 bit di depannya. Jadi kita tidak akan mengambil bit pertama atau indeks pertama dari biner 11. Lalu kita return data result untuk mengembalikan nilai data delta result. Dan di sini kita memiliki data 2, 3, 35, 36, 44, dan juga 45 dalam bentuk list. Di sini semua data atau semua data ini akan kita encode melalui gamma dan juga delta. Data ini data-data ini akan kita iterasi pada indeks I atau pada data akan kita iterasi untuk menghasilkan akan kita iterasi agar semua data ini terencoding dengan alias gamma maupun alias delta. Oleh karena itu, kita menyimpan variabel out gamma dan juga out delta yang telah diubah tipe datanya atau ditentukan tipe datanya menjadi tipe data string. Lalu, out gamma ini akan kita tambahkan dengan alias gamma dan juga alias delta sesuai dengan iterasi dari I. I ini kan merepresentasikan nilai dari data. Jadi I ini akan iterasi 23 pertama dan juga 35, 36, 44 dan juga 45 seterusnya. Dan hasil-hasil encoding akan disimpan pada variabel out gamma dan juga out delta. Lalu semua saya cetak untuk perbandingan data asli dan juga data yang telah di-encoding melalui gamma dan juga delta. Di sini saya mendapatkan output gamma yaitu 00001011 dan seterusnya, dan juga output delta 00101011 dan seterusnya. Dan juga input gamma dan juga input delta memiliki input data yang sama yaitu 23, 35, 36, 44 dan juga 45. Lalu untuk analisa dari program ini adalah fungsi dari alias gamma pada program adalah fungsi yang memiliki atau melakukan encoding alias gamma pada sebuah angka. Variabel gamma result ini digunakan untuk menyimpan hasil sementara dari proses encoding. Angka input diubah menjadi representasi biner menggunakan fungsi format. Fungsi format itu yang ini. Loop for menambahkan sejumlah 0 ke gamma result sebanyak panjang biner dikurangi 1. Hasil akhir dari gamma result digabungkan dengan representasi biner dari input. Fungsi mengembalikan hasil encode gamma. Lalu fungsi dari alias delta pada program adalah fungsi untuk melakukan encoding alias delta pada sebuah angka. Dan selebihnya analisa ini sama seperti pada konsep dasarnya alias delta, yang dimana menggunakan alias gamma code untuk melakukan encoding dan juga menambahkan biner aslinya biner aslinya diubah ke bit, bitnya dikurangin 1, dan juga nanti
si n aksennya itu ditambahkan dengan hasil alias gamma encoding. Lalu saya melakukan memanggil fungsi-fungsi ini dengan iterasi agar semua data yang telah saya inisialisasikan teriterasi semuanya pada satu variabel. Sekian penjelasan dari saya tentang modul 6 yang dimana membahas topik alias gamma dan alias delta bagian encoder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.